anggotanya Pak, pengacara juga. Yang siapa ini? Terkait keterangan yang dibantah sama saksi tadi terkait uang 1 miliar itu seperti apa itu, Pak? Inilah detik-detik Nah, ini kita sedang berada di Pengadilan Negeri Bengkulu. Sedang berlangsung sidang kasus dugaan perintangan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur. Nah, ini yang perkara perintangan penyidikannya ya, sekitar 5 orang terdakwa yang mengikuti sidang ini. Nah, perlu diketahui dalam sidang mendengarkan keterangan saksi ini dalam kasus perintangan penyidikan, salah satu saksi yang dimintai keterangannya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kaur. Terus apa lagi pembicaraan? Nanti kita juga lakukan konfirmasi kepada si partai. Siapa dari yuk? Dia bilang, siapa dari yuk? Yuk, itu katakan tahu si speaker dari bawah. Lalunya, yuk. Berikutnya, pasti selesai. Bulan 4 April seperti itu, Pak. Kemudian speaker, siap Bang. Aku dengan uji, ditanya kawan-kawan Bang, dengan masalah ini. Pada isinya seperti itu. Habis itu. Satu dulu, Pak. Ya, satu. Ini dari speaker ke sampai. Sampai mana? Sama-sama ya. Ya. Halo. Ya. Ada belum? Ya. Ini Pak Maman. Pak Maman. Halo Bang, ya halo. Ini Pak Kaki dengan dulu kan? Halo, Bang. Ada Pak tadi sudah coba tadi. Ya, kalau ada, ya. Dengan sama-sama. Bu, ya, ada di. Ada Ya, ada di. Bagus ini ya. Sudah kacau semua itu Pak. Halo Pak. Ya, Pak. Halo Pak. Selesai Pak. Ya, benar. Jadi maksudnya semalam kan kita sudah sampaikan dengan Pak Kapri, ya kan, tapi Ibu kita juga bahwasannya ada sedikit keributan nanti yang kasus semua yang ada di tahun Pak kan Ibu. Jadi sedikit proses problem kita yang semalam hari Senin sudah disampaikan oleh Ibu kepada kita semua tim kemarin, ketemu sama semua Ibu kemarin Kejaksaan Agung. Jadi maksud saya supaya dari keluarga Bapak, supaya Bapak bisa mengapa mereka di bawah, maksudnya supaya kondisi di bawah jangan proses semua disampaikan. Karena memang nanti ini, kalau ini memang ada pertemuan langsung untuk pemeriksaan Pak. Jadi sedikit Ibu mau sampaikan ke Bapak, gitu. Halo, ya, ini Pak, sebentar Pak ya, nama saya.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, tadi ya, gimana sehat ya? Makasih. Ya. Ya, kan intinya saya mengumpulkan semua. Saya kan sudah bicarakan, tidak usah ada yang divaksin lagi. Ya, betul. Ya, Pak Kadis itu sebagai kepala pimpinan dari kampus Puskesmas, kan bisa nggak usah, diam saja, begitu. Ini kita juga sampai ke tabung mungkin, Pak, nggak main-main kita ini. Siap. Bapak sebagai kepala dinas, kadisnya, kamu bisa Pak menangani semua kepada kampus-kampusnya Bapak. Kemarin ini Saya tidak mau dengar lagi Pak. Saya sudah bicara mengumpulkan semua kampus-kampus untuk tidak usah lagi kampus ke sana kemari Pak. ya. Ini tanggung jawab saya Pak kepada Pak Burhanuddin. Ya. Kalau ada isu saudaranya kejaksaan, mau sudah siapa, silakan Pak. Saya mengerti ini. Ya, Ini berbeda. saya sudah bicara dengan Pak Burhanuddin, ya Pak. Ini mereka yang akan nanti menindakinya Pak. Bukan yang salah itu Pak. Betul, siap. Ya, saya mohon kepada Bapak sebagai kepala Kadis, ya, tidak usah mereka itu sebagai resah atau berbagai macam inian, saya juga tidak mendengar. Hanya ini satu Pak, ya. Siap. Mereka itu melihat hanya kronologis yang dibuat Pak, yang sudah diserahkan oleh Pak Burhanuddin. Siap. Itu lihat nanti hasilnya, ya Pak. Kita akan Ya. Pak. Ya. Makanya kenapa semua saya kumpulkan. Saya tidak mau lagi dengar dari Kejari ada orang yang bisa khusus ke Kejari memberikan sesuatu apapun. Saya tidak mau Pak. Ya. Bapak harus menenangkan semua itu yang kita mau selamatkan semua. Ya. Saya akan menindak ini jaksa-jaksa dan Kejari yang tidak benar untuk Pak ini kode etik kita Pak yang kita lakukan. Ya. Oleh jaksa ini Pak yang kita laporkan Pak Burhanuddin ini minta ditetap untuk semua. Ya. Ya Pak, kalau saya bisa katakan Ini suara nanti sama di Sapre tadi ada Pak Kadis, Nuansa, kemudian ada Pak Bapak yang pertama kali ada Pak Dadan dan mungkin saya tidak sampai ke Pak Burhanuddin ini Pak. Ya. Itu saya bicara. Iya Pak ya, ya. Silakan Pak. Kemarin para kampus itu saya baru tahu itu ada kejadian soal malam imam dan deputi datang ke rumah bersama lalu sendiri kumpul saya sampaikan bahwa tidak usah lagi tidak usah sedikit kalian lakukan itu kita percaya dibanding dengan kita pada dokter kenapa belum dinyatakan sembuh atau tidak sembuh dokter boleh begitu akhirnya kita akan begitu itu memang ada tiga orang Halo ya, Pak. Itu artinya memang saya mohon maaf
karena saya baru tahu Imam Bukhari melakukan hal ini. Karena dari sebenarnya ya sekali orang mengajar mereka kira oke, kita akan akhir itu yang itu. Jadi apa kalau antigen Iya, ya begini saja Pak Kadis, ya. Saya minta kalau ada pemeriksaan yang penekanan Pak, dari awal itu disampaikan siapa jawabannya, ya, menekan apa di situ seperti kemarin yang sudah dibuat sama Bunda. Tanyakan Pak, semua saya pimpinkan ini karena diminta sama Pak Bupati. Ya, Ranti, terus Ada Bambang, ada Ranti, ada Safril, kemudian ada kepala dinas Pak, siapa koordinasinya? Mawansa, dan Mawansa, empat orang itu Pak, Siapa? 4 orang tadi. Cuma 4 ini lah. Ya, Bambang, Ranti, Syafril, dan Mawang saya. Bambang, Safril, dan Mawansa sama si Arab. Arab, Syafril. Adrian Sarah. Jadi 5 orang ya. Ya, Di pertama ini ya. ya, Ini berapa? Yang pertama ini kan? ya, kami tampilkan Yang pertama ya. Ada 5 orang. Yang kedua, Kedua kami tampilkan bukti chat antara Safril dengan diri Pak, meminta atau tidak dengan diri panggilan. Syafril dan Jika itu doang. dan selama itu, Iya, ini kan yang kedua kita. Itu cuma ada Syafril sama itu doang. ya. Dari kerja ke Safril, Dari nomor sekian ke nomor sekian ini ya. ya. Apa buktinya? Kami kurang kejaksaan WA, itu Orang kejaksaan WA. ya masalah panggilan. Ini kan. Kejaksaan itu maksudnya dari kau ke panggilan ke Rika Pak. Iya benar tahu lah. Ya. Bacain aja. Baik, lanjut. Kirimkan nomornya yuk. April bilang begitu ke Rika. Kemudian dikirimkan ini Pak. Selanjutnya dia bilang ke April, tenang saja, minta saya dikasih jawab saja, lu nggak usah datang. Artinya bahasa tahu nggak ya? Nggak usah datang, dia nyuruh supaya si Rika nggak usah datang ke panggilan yang tadi. Ya, siapa? Ya, dibilang siap. Ya, cuma itu aja. Nah, kita akan tadikan itu. Ini bukti chat ya. Ya, tiga apa lagi? Itu ada juga apa menyampaikan juga jadinya Arab agar tidak datang juga. Arab ini siapa? Arab itu hari ini aja masih diteleponin dan dapat panggilan hari ini masih diteleponin, jadi mereka bingung. Nggak usah datang. Tadi lagi bicara, Siapa yang ngomong nggak usah datang? ada Safril. Tadi kalau bicara kok nggak ada, dan betul-betul naik Pak. Nah, sebatas itu kami dapatkan data antara Safril dan Arab yang ketiga. Ya, Chat ya. Pak. Jadi mungkin untuk saksi ini kami hanya akan hadirkan hadirkan bukti saja dulu karena nanti bukti yang lain kami akan hadirkan tunjukkan kepada saksi kan. Oke, ya. Mungkin kami tanyakan kepada Pak Sadis, apakah pernah melihat chat ini maupun mendengar percakapan ini? Benar ya? Kalau boleh kita langsung konfirmasi ke rekan. Siap. Ini tanya harus nomor PA ya.
Saudara saya akan tanya lagi, mereka sudah pernah mendengar dan melihat ini. Ada yang dari penasihat hukum ada pertanyaan enggak? Enggak, saya masuk dari apa melihat kejadian saat kita melakukan perjumpaan pada kita melakukan jadi kita belum ada apa namanya jadi forensik Kejaksaan Agung setelah keluar print dari Kejaksaan Agung beberapa hari mereka tanggalnya lainnya. Tapi yang jelas ini produknya Kejaksaan Agung, bukan produk kalian, tahu nggak? Apalagi dari kuasa hukum Bapak mempertegas saja atas apa yang dilakukan tadi saya antara bukti chat dan voice note tadi apakah memang betul tidak ada rekaman chat saudara berapa upah pada saksi saya saksi dua ketiga tidak ingat juga ya. kan kita sudah dengar, siapa menjawab? Kita sudah dengar bersama-sama ini. Nggak ada kan namanya obat. Ada tambah review sampai dalam wangsa segala macam. Tidak ada. Karena kita sama-sama dengar. Kok nggak ingat? Logika kalian itu gimana? Ini yang ditanya. Tidak ada kok? Karena saya itu sama juga saja. Cukup. Coba, ayo. Tadi untuk Ibu Ranti itu ada percakapan ya, seperti intinya apa? Tidak usah dikasih lagi, bukan jaksa yang disalahin. Saya minta tidak akan memberikan sesuatu apapun. Pertanyaan kami ini maksudnya apa? Tidak akan memberikan sesuatu apapun, tidak usah dikasih lagi. Dan tanya saksi, dia tahu orang yang kalian yang makhluk. Mana tahu? Ada pertanyaan lain nggak? Ya, silakan. Pada transaksi ini kan hasil labkrim atau digital forensik yang dikeluarkan oleh siapa? Digital forensik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, bukan labkrim. Bukan. Dulu. Maksudnya forensik. Polri ya. Labkrim. Ya. kita sendiri. Ya, sendiri. Dari itu saya lagi. Baru sekarang saya tanya sama mereka yang ada di sini. Bambang, Ranti, April, dan Romangsa itu sudah dapat apa lagi? Ingat, April wanita juga ngecek pernah cek, bukti cek ini. Para pemeriksa juga ada bukti cek. Benar, pernah melakukan itu. Pernah ya? Yang Bapak saya ini cuma Bapak mengenai keterangan saksi-saksi. Bagaimana keterangan saksi-saksi? Boleh saya jawab? Silakan. Keterangan saksi Pak Musa itu banyak yang tidak benar. Ya, yang benar ya, yang benar ya. Ketika saya datang ke kantor Kejari Kaul, saya dapat membawa surat kuasa yang saya tidak tahu pada akhirnya Bapak itu adalah tidak benar sebagai kalangan dari orang lain. Jadi kalau saya datang tidak bawa surat kuasa, itu namanya pengacara bodoh. Masa mau dan mewakili yang tidak ada kuasanya? Saya ada surat kuasa. Jadi dari keterangan dia, saudara tadi yang menerangkan bahwa tidak ada surat kuasa. Ya. Saudara membatalkan. Ya. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, saudara tetap dengan surat kuasa yang pertama saya lihat bisa di semua tidak. saya tanya proses kemana-mana, tetap saudara. Dan saya dicatat lagi. Ya. Yang kedua, pada waktu saya ketemu dengan beliau di kantor,
disaksikan oleh Kapitsus, disaksikan oleh Ibu Ranti. Beliau yang mengatakan bahwa jangan sampai you punya klien mengirim uang ke rumah 1 miliar untuk sogok saya, karena uang itu sudah ada sama saya untuk saya bawa, tapi saya kembalikan lagi. Dan saya tanya lagi, kalau ada uang 1 miliar kenapa dikembalikan? Bentar. Saudara menggunakan uang 1 miliar. Kan dalam keterangan saudara ada tadi? Ada. Saya ini sudah bukan 1 miliar aja, sudah 7 kali coba untuk apa. Silakan. Tapi saya enggak. Terus? Ya, artinya dia. ya Pak, Dia terima. dia terima. Oh. Dia terima tapi dikembalikan lagi. Lalu saya tanya, kenapa dikembalikan Pak? Udah bocor bahwa masyarakat sudah tahu bahwa saya disuap Siapa yang terima? Sekarang gini aja. Yang menerima siapa, yang menyerahkan siapa? Oh, yang menjadi tadi Anda sendiri. Oh, ada itu. Yang debat usir sini. Saya Kalau saya menerima sudah terbukti di Sudah. Jadi kamu dia menerima terus dikembalikan. ya, Itu menurut versi kamu. ya, itu disaksikan oleh Ranti. Nanti. Ya. Ya. Ranti ada. Dah. Nah, saudara, Ranti ada di situ? Ada. Sudah. Ibu, ya, nanti itu dalam keterangan kamu kan ada. Makasih sama Thailand. Makasih. Sudah lagi. Nah, itu penjelasannya. Jadi ada 2 yang saya bantah. Iya, Tadi bahwa saya tidak bawa surat kuasa. Ya sudah terus Ya, yang kedua soal yang membicarakan bahwa ada uang suap. Iya, kamu udah paham. Terima kasih. Terhadap saksi yang lain. Yang lain saya nggak Ada. Oke. Silakan. Siapa lagi? Yang lain? Sapri, Araha, Dafiansa. Siapa saudara? Bambang. Apa membaca keterangan mereka? Itu dari tidak ada. Tidak ada. Semuanya. Semua tidak ada. Saya memang belum Oke, tidak ada. Yang lain? Saudara siapa? Sebentar ini. Hah? Rahmat. Dosa, juga namanya. Ya. Terus? Yang membaca transaksi tadi. Yang mana? Saksi yang mana? Pak Kejari. Jadi tidak. Apa? Yang pertama kita sampaikan bahwa penyidikan ini boleh masuk. Sedangkan penyidikan itu pemanggilan terhadap semua kasus itu mulai Desember 2022. Dan itu semua bukti panggilan surat panggilan itu ada di HP saya. Benar. Kemudian yang kedua, saksi menyatakan bahwa kami mengarahkan untuk merubah kronologi, merubah BAP. Padahal dari awal itu saya sampaikan kalau diperkenankan nanti boleh dibuka di WA pertama dengan Imam Mustaqim dan nanti ke saya sampaikan dengan lengkap untuk buat kronologi secara tersendiri kita tangani dan ceritakan kronologi yang sebenarnya. Jadi gini, saya tanya, ada nggak saudara bercerita mengenai Sapri, mengenai hal ini? Tadi ada orang saudara. Tidak ada. Kau yang anak-anak. Keterangan itu gimana? Yang sudah disampaikan di depan kita ini. Ya tadi sudah disampaikan. Tadi saksi menyampaikan. Siapa? Pak Yunus. Pak Yunus menyampaikan bahwa kami mengarahkan para kapus untuk merubah BAP. Ya, itu enggak benar. Dan itu tidak benar. Enggak. Saudara tadi menyatakan bahwa mereka disuruh ya. Sudah. Dan ketiga, Tetap keterangan saudara. Yang mana lagi? yang ketiga keterangan saksi Demangga bahwa penangkapan kami telah dilakukan 3 kali, lebih dari 1 kali melakukan pemanggilan terhadap kami. Penangkapan atau pemanggilan? Pemanggilan tadi ya. Pemanggilan kali. Ya, lebih dari 1 kali menurut keterangan Demangga. Padahal pemanggilan kami baru 1 kali dan belum kami datangi karena pemanggilan hari Jumat masuk WA-nya, hari Kamis masuk WA-nya, hari Senin panggilannya,
Dan kami baru berencana bertiga untuk ke Bengkulu pada hari Minggu, tahu-tahu hari Jumat itu kami ditangkap. Jadi satu kali panggilan aja. Satu panggilan dan belum nyampe waktunya kami sudah ditangkap. Sampai izin yang mulia, apa namanya itu, salah satu tim yang menangkap kami pada saat itu yang beliau sendiri mengaku dari tim tergabung bertanya dengan saya publik, sudah berapa kali Pak? Saya jawab, baru satu kali Pak, ini WA-nya. Dan itu pun hasilnya nanti. Loh, kok ini sudah penangkapannya dan itu Pak? Terima kasih. Ke rumah Pak Emrus di Palembang. Jadi ada penyerahan 1 M itu sudah diberikan oleh Pak Emrus. Itu saja. Cuma satu, saya keberatan bahwa saya dibilang anti pres. Saya tidak pernah mengaku anti pres waktu datang ke Pak Emrus. Dengan KTP saya dan saya datang tergabung dengan KTP saya juga, saya sebagai organisasi, ketua organisasi. Itu saya katakan. Saudara dibantah sama dia bahwa dia bukan working press. Saya tetap pada keterangan saya, karena kalau dia mau maksud saya enggak, tapi melalui kasus-kasus itu yang mengaku. Saya pernah tanya kenapa kalian percaya, karena dia mengaku melalui kasus itu nanti boleh ditanya dalam kasus. Dia Berarti dia menggunakan diri itu pada saudara. anggota yang apa? Pengacara juga. Ya siapa ini? Pengacara juga. Saya tidak pernah mengatakan, mohon maaf, saya tidak pernah mengatakan karena saya pengacara profesional. Siapapun yang saya bawa, kalau saya tunjuk bahwa dia pengacara dan bukan pengacara, hukumnya pasal 19 Undang-Undang Advokat. Jadi kami dapat ancaman 5 tahun. Mana mau saya Ya, saudara tahunya dari puskapus Ya. bahwa itu working press, mengaku working press. Ya, makanya mereka percaya. Kemudian ini dia tahu dari orang. Ya, siapa lagi? Tapi ya, iya silakan. Ya, silakan. Sama Pak, dari kampus itu. Dari kampus, bukan dari Bukan dia kamu langsung. ya. Baik ya, jadi dulu. Ya, silakan. Untuk menjelaskan perkara ini bahwa penyidikan itu boleh Maret 2022, sedangkan tadi yang namanya Desember 2022 itu penyelidikan. Itu kan ada dalam berita acara. Sudah, kami periksa semua. Ya. Dan juga kami sampaikan bahwa ini perkara ini kan perkara menghalangi penyidikan perkara pokok, bukan menghalangi perkara menghalang-halangi. Ya, ini adalah perkara menghalangi perkara pokok. Tidak usah diterangkan itu, mereka sudah tahu semua dari mana. Ya. Dan kami tulis. Dan ada lagi ya? Sesuai dengan ketentuan, kita diminta oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi yang menangani perkara ini untuk jadi saksi di perkara 21 ini. Jadi kita sebagai penyidik yang menangani perkara induknya, perkara BOK Kaur itu, kita wajib hadir di sini untuk memberikan keterangan apa yang kita ketahui, apa yang kita alami. Oke, dari keterangannya apa yang disampaikan Pak? Keterangannya ya seputar peranan masing-masing terdakwa. Oke, yang dilakukan oleh para terdakwa pada kasus penghalangan seperti apa Pak? Mereka ini berlima ini bersekongkol atau bersekutu, berkeinginan untuk menghentikan penyidikan yang sedang kami tangani, berusaha merintangin sehingga nantinya mereka mengharapkan di SP3 kan perkara ini. Tempat nakut-nakuti Pak ya? Apa? Nakuti penyidik Pak ya? Semua yang dilakukannya, semua menghambat penyidikan dengan melaporkan kita kemana-mana ke Presiden, ke Jaksa Agung, sehingga kita terus mempengaruhi para saksi untuk tidak hadir kalau dipanggil oleh kita penyidik.
Mereka ini memang punya koneksi ke presiden, ke pimpinan. Kalau menurut pengakuan di mereka ada, tapi kita nggak tahu apa betul apa enggak. Malah yang tadi kan kalian mungkin yang ada di ruangan sidang tadi ikut semua dengar rekaman suara yang tadi, malah yang Bu Rianti itu, yang terdakwa Rianti, katanya kenal dengan pimpinan saya yang paling tinggi, Jaksa Agung. Oh, iya, nggak tanggung-tanggung. Pak, terkait keterangan yang dibantah sama saksi tadi terkait uang 1 miliar itu seperti apa itu, Pak? Oh, silakan aja kalau dia ngomong apapun, yang jelas kita sudah diperiksa secara intern, kita tidak terbukti. Malah uang itu sebenarnya saya ini sudah 7 kali mau dilakukan penyuapan, untuk dihentikan penyidikan ini, dan saya nggak pernah terima. Uang ini akhirnya lari ke mereka, itu 920 juta itu diambil mereka. Siapa yang upaya menyuap kita, Pak? Apanya? Yang berupaya menyuap kita siapa? Mereka itulah. Para kapus, kadis sudah pernah berusaha. Ada yang malah pernah datang ke tempat saya mau duit, saya tolak. Nggak ada yang saya terima. Termasuk terdakwa pokok. Kalau terdakwa pokok nggak ada pernah ketemu saya. Yang ketemu saya itu cuma 2 itu, si Opa dengan si Rianti. Kalau yang tadi, kalau yang empatnya itu ya